Perkenalkan, saya Zaidan Firas Alvino Kafilu Wibowo, absen 32 dari kelas 7F. Saya akan membawakan sebuah berita yang berjudul Study Tour SMP Negeri 2 Bantul. Breaking news, SMP Negeri 2 Bantul mengadakan kegiatan study tour di Bali. Study tour dilaksanakan 25 sampai 29 Januari 2025. Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas 8A sampai 8F sebanyak 175 siswa serta 12 pendamping guru. Rombongan study tour berangkat dari SMP 2 Bantul 25 Januari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan 4 bus. Selama di Bali, para siswa mengunjungi berbagai destinasi wisata edukatif dan budaya seperti Pantai Kuta, Garuda Wisnu Kencana atau GWK, Bedugul, dan Desa Wisata Panglipuran. Selain itu, mereka juga berkesempatan untuk mengenal budaya Bali lebih dalam melalui pertunjukan tari barong di Cening Bagus. Disertai mengunjungi pusat oleh-oleh khas Bali, yaitu ada Krishna dan Jogger. Salah satu siswa bernama Ocean Jeronimo mengaku sangat senang bisa ikut serta dalam study tour ini. Saya bisa melihat langsung tempat-tempat yang indah sebelum hanya saya melihat di buku atau internet. Selain itu, perjalanan ini juga membuat kami lebih akrab dengan teman-teman dan guru, ujarnya. Study tour ini berjalan lancar dan penuh kesan. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi siswa-siswi dan para pendamping karena banyak yang bisa didapat seperti kesenian dan kebudayaan yang ada di sana dan juga mengembangkan soft skill seperti melatih kemandirian dan tanggung jawab. Rombongan kembali ke Bantul 29 Januari 2025 dengan membawa banyak pengalaman berharga. Setelah study tour, siswa-siswi SMP Negeri 2 Bantul diberikan tugas berupa laporan study tour selama kegiatan di Bali. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan wawasan dan semangat belajar siswa. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Zaidan Firas Alvino Kafilu Wibowo, absen 32 dari kelas 7F. Saya akan membawakan sebuah berita yang berjudul Study Tour SMP Negeri 2 Bantul. SMP Negeri 2 Bantul mengadakan kegiatan study tour di Bali. Study tour ini dilaksanakan 25 sampai 29 Januari 2025. Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas 8A sampai 8F sebanyak 175 siswa serta 12 pendamping guru. Rombongan study tour berangkat dari SMP Negeri 2 Bantul 25 Januari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan 4 bus. Selama di Bali, para siswa mengunjungi berbagai destinasi wisata edukatif dan budaya seperti Pantai Kuta, Garuda Wisnu Kencana atau GWK, Bedugul, dan Desa Wisata Panglipuran. Selain itu, mereka juga berkesempatan untuk mengenal budaya Bali lebih dalam melalui pertunjukan tari barong di Cening Bagus. Disertai mengunjungi pusat oleh-oleh khas Bali, yaitu ada Krishna dan Jogger. Salah satu siswa, Ocean Jeronimo, mengaku sangat senang bisa ikut serta dalam study tour ini. Saya bisa melihat langsung tempat-tempat indah yang sebelumnya hanya saya lihat di buku atau internet. Selain itu, perjalanan ini juga membuat kami lebih akrab dengan teman-teman dan guru, ujarnya. Study tour ini berjalan lancar dan penuh kesan. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi siswa-siswi dan para pendamping karena banyak yang bisa didapat seperti kesenian dan kebudayaan yang ada di sana.
dan juga mengembangkan soft skill seperti melatih kemandirian dan tanggung jawab. Rombongan kembali ke Bantul pada 29 Januari 2025 membawa banyak pengalaman berharga. Setelah study tour, siswa-siswi SMP Negeri 2 Bantul diberikan tugas berupa laporan study tour selama kegiatan di Bali. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus diikuti di masa mendatang untuk meningkatkan wawasan dan semangat belajar siswa-siswi. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat siang. Pertanyaan kedua, siapa saja pembina yang mengikuti study tour? Pendamping ya? Itu sekolah-sekolah Bu Dewi sama terus Bu Yosina, kemudian Pak Surya, Pak Sakti, Pak Hore, Bu Nitang, sama Bu Pertanyaan selanjutnya, apa saja destinasi yang dikunjungi saat di Bali? Destinasinya ada pantai Pandawa, pantai terus ada Luxur Raja Sandi, ada desa terbersih kedua Oh, iya. terus sama ke tempat oleh-oleh itu ke Jogja dan Krishna. Cening bagus, terus nonton tari barong sama tari kecak di Bali. Oh. Pertanyaan selanjutnya, di mana tempat peristirahatan saat di Bali? Di hotel. Hotelnya namanya Madu. Oh. Pertanyaan selanjutnya, mengapa memilih study tour ke Bali? Sudah ya, Bu? Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu saat study tour ke Bali? Yang namanya pembimbing itu enggak semata-mata bikin sendiri, itu kan tugas tanggung jawabnya besar. Membimbing mendampingi anak-anak di jalan selama dari jam 8 sampai jam 5 pagi. Nanti anak-anak ada yang mampu, ada yang di sana di tempat wisata itu juga dampingi mengarahkan dan sebagainya. Kemarin di Belinya ada yang sampai itu kena aris itu kan, iya. jadi itu yang anaknya yang istilahnya harus tugas yang berat, bukan saya itu bukan teknik guru, itu tugas harus. Terima kasih ya, Bu. Ya. Kenalkan, nama saya Vanessa Anakuin, bisa dipanggil Inia, dari kelas 7F, nomor absen 29. Di sini saya akan membawakan sebuah berita yang berjudul Lab IPA di SMPN 2 Bantul. Di SMPN 2 Bantul terdiri sebuah lab IPA yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 1977. Menurut Bu Sri Dayarti, lab IPA ini adalah ruangan yang digunakan untuk mengajar pembelajaran IPA dan untuk praktikum agar pembelajaran lebih jelas dan lebih komplit. Lab IPA ini sangat penting untuk mendukung dan menunjang pembelajaran IPA. Pembelajaran di lab ini cukup seru, bahkan banyak siswa-siswi yang bertanya kapan kegiatan di lab IPA akan dilaksanakan. Guru yang mengajar di lab IPA terdiri dari Bundari, Bu Winahyu, Pak Nardi, dan juga Bu Titi. Sekian informasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, lab IPA itu ruangan untuk pembelajaran IPA yang untuk praktikum. Agar pembelajaran itu lebih jelas, lebih konkret, nah makanya kita menggunakan lab IPA. Ya, kita bilang gitu. SMP itu berdiri. Waduh, berdirinya kapan ya? Sejak SMP ini berdiri. SMP ini berdiri tahu? Ayo kita dari apa nih? Kalau kita guru yang sering mengajar Semua guru IPA, ada Bundari, Bu Nayu, Pak
Pak Narti, Bu Tuti. Nah, ya. Mengapa les IPA penting? Ya karena sangat penting untuk mendukung, menunjang kegiatan belajar dan mengajar, khususnya mata IPA. Bagaimana cara guru menjelaskan saat murid belajar di les ini? Ya, anak dikasih terus dikasih apa cara kerja, terus anak bekerja. Setelah itu anak menemukan dari bagian itu, kemudian anak presentasi, menghubungkan antara teori dengan hasil praktek. Kira-kira bagaimana perasaan siswa saat belajar di les? Anak-anak senang kalau di lab. Bahkan anak-anak bertanya, Bu kapan di lab? So, kamu sendiri bagaimana kamu sendiri? Seru nggak? Enggak. Bes, itu? Perkenalkan, nama saya Davino Dwi Mahda, absen 7 kelas 7F. Saya akan membawakan berita tentang tryout SMP Negeri 2 Bantul. Di SMP Negeri 2 Bantul diadakan kegiatan tryout. Tryout terdiri atas 4 mapel, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, dan IPA. Siswa yang mengikuti tryout adalah kelas 9A sampai 9F. Siswa yang mengikuti tryout berjumlah 192 siswa. Tryout diadakan saat menjelang ASPD. Tempat pelaksanaan di ruang kelas 9 dan lab komputer. Tryout SMP Negeri 2 Bantul terdiri atas 4 mapel. Pengurus tryout memposisikan tryout seperti ASPD, seperti penempatan dan pengerjaan. Ayo anak-anak jangan ribut, kata guru yang mengawasi tryout karena penjagaan tryout SMP Negeri 2 Bantul sangat ketat. Jika ketahuan mencontek akan dinasehati dan diberi konsekuensi. Tryout SMP Negeri 2 Bantul dilaksanakan 2 sesi. Sesi pertama jam 7.30 sampai 9.30. Jam kedua jam 10 sampai jam 12 siang. Biasanya siswa kelas 9 sebelum melaksanakan tryout atau ASPD, mereka akan diberi jam tambahan atau biasa disebut les. Nilaiku sudah kurang, aku harus belajar dengan giat, kata salah satu siswa kelas 9. Tryout bertujuan untuk melatih persiapan ASPD para siswa. Dilatih dengan soal-soal yang kurang lebih sama dengan ASPD. Dengan diadakan tryout, kami berharap siswa akan lebih memahami tentang 4 mapel, kata salah satu guru yang berharap siswa dapat berkembang dengan adanya tryout. Mereka berharap siswa dapat mengerjakan soal dengan mudah dengan diadakan tryout. Terima kasih. Mapel apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Pertanyaan selanjutnya, di mana tempat pelaksanaan tryout? Ya, nanti kalau yang ya di SMP 2 Bantul, yang sih nanti di lab komputer. Sedangkan kemarin yang CO sekolah itu ada di ruang kelas 9. Kapan tryout diadakan? Ya, menjelang SPD. Ya, apalagi Bagaimana suasana saat itu? kalau tryout ya kita posisikan seperti SPD, tempat duduknya, terus mengerjakannya. Itu seperti ASPD. Memang untuk latihan lah, latihan ASPD. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi jika ada siswa yang mencontek atau tidak? Ya kita tegur dong, ditegur, dinasehati, ya agar tidak mencontek lagi. Soalnya apa? Yang namanya tryout itu untuk persiapan ASPD. Nanti kalau nyontek, nah hasilnya nanti tidak kurang baik di ASPD-nya, ya kan?
pertanyaan selanjutnya, mengapa tryout perlu diadakan? Iya dong, kan untuk latihan SPD. Iya, untuk menghadapi SPD itu perlu persiapan yang matang. Salah satunya adalah tryout, penguasaan materi, penggunaan komputer, persiapan fisik, persiapan mental. Ya, banyak dong. Dulu dong ya. Terus siapa saja yang melaksanakan tryout? Siapa saja yang melaksanakan tryout? Siswa kan sih. Siswa kelas 9. Yang akan Lalu dari jam berapa tryout dimulai? ada 2 sesi kan. Sesi yang pertama itu jam 7.30 sampai jam 9.30. Itu sesi yang pertama. Sesi yang kedua jam 10 sampai jam 12. Selanjutnya, berapa banyak siswa yang mengikuti tryout? Kelas 9 ke 192. Gimana ya? Kelas 9 itu ya? Kurang lebih 190. Ya, sudah. Terima kasih ya, Bu. Nah, tidak tanya berapa kali tryout ya? Sudah, Bu. Hah? Sudah? Sudah. Tryoutnya itu tryout sekolah, tryout di Pura, tryout MKKS, tryout provinsi. Iya, yang sekolah ada 2 kali, yang di Pura ada 2 kali, kalau salah 6 kali. Terima kasih ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Karina Putri Nainggolan, absen 14 dari kelas 7F, akan membawakan sebuah berita mengenai Istapustaka SMP Negeri 2 Bantul. Perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat yang menyediakan buku-buku seperti buku paket dan buku bacaan, serta menyediakan berbagai pelayanan untuk siswa. SMP Negeri 2 Bantul memiliki perpustakaan yang bernama Istapustaka. Istapustaka terletak di tengah-tengah komplek SMP Negeri 2 Bantul, tepatnya di sebelah tiang bendera atau lapangan basket SMP Negeri 2 Bantul. Secara resmi, Perpustakaan SMP 2 Bantul berdiri pada tahun 1977, setelah berdirinya SMP Negeri 2 Bantul. Tetapi, penamaan Istapustaka baru dilakukan pada tahun 2013, setelah ada berbagai perbaikan dalam fasilitas maupun pelayanan. Istapustaka buka dari jam 07.00 sampai 15.00 WIB, sesuai jam KBM SMP Negeri 2 Bantul. Selain guru, karyawan, siswa-siswi SMP Negeri 2 Bantul, orang luar, ataupun sekolah lain dapat masuk ke Perpustakaan SMP Negeri 2 Bantul. Perpustakaan SMP Negeri 2 Bantul memiliki kurang lebih 8.000-an buku. Selain buku, Perpustakaan SMP Negeri 2 Bantul memiliki fasilitas yang mendukung perpustakaan ini dengan komputer dan TV pintar. Saat di dalam perpustakaan, tidak diperbolehkan berisi, karena akan mengganggu pemustaka lain. Keadaan Istapustaka selalu ramai pengunjung, baik siswa yang akan pinjam buku, membaca di perpustakaan, atau siswa yang sedang berdiskusi kegiatan. Istapustaka selain tempat meminjam buku, perpustakaan ini dapat digunakan untuk kegiatan seminar-seminar. Ucap Ibu Listianing Arianti, SS, yang menjabat sebagai Kepala Perpustakaan SMP Negeri 2 Bantul. Antusiasnya siswa berkunjung ke perpustakaan karena fungsional perpustakaan sendiri yaitu untuk membaca buku tentang berbagai ilmu yang baru, hingga banyak anak yang berantusias ke perpustakaan untuk membaca buku dan belajar di perpustakaan. Sendiri terdapat banyak jenis buku yang digemari banyak murid seperti novel, cerpen, dan komik. Di kalangan anak usia, kita pasti lebih ingin tahu tentang berbagai ilmu. Dan ilmu bisa didapat di perpustakaan dengan cara membacanya. Bahkan mereka bisa meminjam dan membawa pulang loh dari ruangan perpustakaan yang selalu tertata rapi, hening, tenang, dan nyaman untuk para pembaca yang berkunjung menjadi lebih antusias. Ucap Kesha Sakwita, siswa kelas 8D. Yang dimaksud dengan perpustakaan apa ya? Perpustakaan itu sebuah tempat yang menyediakan buku-buku, ada buku paket, buku bacaan,
profesi dan juga Ini cuma sekilas. Nggak tahu. pendidikan siswa di SMP Negeri 2. Berada di tengah-tengah bangunan SMP Negeri 2 Bantul, lebih tepatnya yaitu di sebelah lapangan, ya di tengah-tengah kompleks SMP Negeri Bantul, tepatnya di sebelah tiang bendera atau lapangan basket SMP Negeri 2 Bantul. SMP Negeri 2 Bantul bersih. Kalau secara resmi, perpustakaan SMP Negeri 2 Bantul itu berdiri pada tahun 1977, yaitu 1 tahun setelah SMP Negeri 2 berdiri. Tetapi kalau penamaan Istapustaka itu baru dilakukan pada tahun 2013. Jadi berdirinya itu sebagai perpustakaan sekolah biasa, kemudian penamaan Istapustaka itu muncul setelah ada berbagai perbaikan dalam fasilitas maupun pelayanan di Perpustakaan. semua orang boleh masuk di perpustakaan ya nak ya, tidak hanya warga SMP Negeri 2 Bantul. Kalau ya orang luar juga bisa, karena perpustakaan kita itu juga melayani. Kalau orang yang masuk ke perpustakaan kan kita sebut pemustaka, melayani pemustakaan di luar warga Dubah. Itu selama bekerja di Menyenangkan, karena kalau menurut ibu dibandingkan di sekolah-sekolah ibu yang lain, warga Dubah itu termasuk warga yang gemar untuk masuk ke perpustakaan dan juga gemar membaca. Mengapa saat itu tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan, oh ya, karena begini nak, perpustakaan itu kan satu tempat yang difungsikan untuk orang banyak, dan di perpustakaan itu boleh melakukan banyak kegiatan, tapi terutama membaca. Dan kalau misalnya kita terlalu ramai di dalam perpustakaan, dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan pemustaka lain yang menggunakan. SMP 2 Bantul Kalau secara resmi itu jam 7 sampai jam 7 sampai jam 3 sesuai jam KGM kita. Ada berapa atau kurang lebihnya buku-buku yang ada di perpustakaan? Sekitar 8 ribuan ya. Ada 8 ribuan. Di perpustakaan SMP 2 Bantul itu sebagai apa maksudnya? Jadi apa kayak? Kalau berdasarkan struktur, ibu itu sebagai kepala perpustakaan yang bertanggung jawab langsung kepada ibu kepala sekolah. Adakah di perpus itu kegiatan lain selain meminjam? Banyak ya, kita punya literasi terapan. Kadang-kadang kita ada workshop, seminar, dan pelatihan. Nanti semua kegiatan biasanya kalau sebelumnya kita umumkan di media sosial lewat IG. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti IG perpustakaan, Istapustaka, nanti bisa lihat kegiatan yang akan dilakukan. Bagaimana suasana perpustakaan di SMP 2 Bantul setiap hari? Ramai, banyak pengunjungnya, banyak yang melakukan peminjaman buku, kadang-kadang juga melakukan pembelajaran di perpustakaan, misalnya seperti
pelajaran seni budaya bahasa Indonesia itu. Jadi pelajarannya sekaligus nanti membaca di sini. Pertanyaan terakhir dari saya tuh, apa saja fasilitas yang ada di kampus? Fasilitas selain buku-buku, buku itu bentuknya buku fisik, ada juga e-book. Kemudian sebetulnya di sini ada beberapa komputer ya untuk bisa dilakukan browsing. Sayangnya mungkin karena perawatannya kurang, jadi komputernya itu dipakai kurang maksimal, atau istilah kita lemot. Kita juga ada televisi pintar yang bisa digunakan untuk melihat YouTube, menyetel film dan lain-lain. Dulu pernah digunakan sebagai menonton film bersama di pelajaran IPS atau pas ada kegiatan lain. Sekian dari saya, Ya, terima kasih. sama-sama.